Oke guys, welcome to Alami Channel. Jadi hari ini kita mau jalan agak jauh ya. Ada keperluan sih, yaitu servis pertama untuk si motor Honda QV ini. Jadi ini kita mau ke dealernya karena kemarin kita coba di dealer yang di sini dia nggak mau terima karena kita belinya di dealer yang ada di Ungaran. Sayang juga ya, padahal aku tanya di WA tentang servisnya bisa di mana aja, katanya bisa di semua AHES terdekat. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita sekalian coba nanti motornya sampai di sana masih berapa persen. Oh iya, ini jaraknya nanti kurang lebih 20 km ya sekali jalan. Jadi kalau PP ya 40 kilo. Oke, kita mau reset dulu trip B-nya. Oke, kita udah reset untuk trip B-nya dan sekarang posisi baterai di 100% ya. Nanti sampai sana masih berapa persen dan sampai di rumah masih berapa persen. Oke, langsung aja. Oke guys, kita langsung jalan ya. Mic-nya aku taruh di helm, jadi harusnya suaranya sih oke nih. Oke, semoga sih nggak ada halangan apa-apa. Oke. Oke, kita posisi startnya dari daerah Canden ya, Salatiga, dan kita mau ke dealer Honda Maju di Babatan Ungaran. Kita lewat jalan yang rute biasa aja. Oke, seperti yang tadi aku ceritain ya, jadi wah ini anginnya gede banget nih. Nah, noise-nya pasti banyak banget di mic-nya. Jadi seperti yang aku ceritain tadi ya, jadi aku udah coba untuk ke dealer ke dealer motor Honda terbesar yang ada di Salatiga kemarin, dan ternyata mereka nggak bisa nerima dengan alasan katanya untuk motor listrik harus ada perangkat untuk scan barcode-nya, dan itu harus sesuai dengan dealer asalnya waktu pembeliannya. Jadi kalau nggak sesuai itu di scan tuh katanya datanya nggak bisa masuk atau gimana gitu. Aku udah masukin, udah nunggu lumayan lama kemarin. Ya nggak lama juga sih, ya mungkin sekitar 20 menit kali ya. Karena katanya harus install aplikasi juga namanya Motor X. Tapi setelah aku nunggu ternyata dipanggil dan nggak bisa diservis karena mereka nggak bisa masukin data apa gitu, barcode-nya gitu ke sistemnya mereka, dan harus ke dealer tempat dimana aku beli si motor ini. Oke, dan ini aku dapat motornya di dealer di Babatan Ungaran ya, karena aku ada kenalan salah satu salesnya yang dulu salesnya jualan motor Yamaha, sekarang jadi jualan Honda. Cuman dia cabang utamanya di Ungaran sana. Jadi karena kemarin itu aku waktu beli motor ini tuh waktunya udah mepet banget. Jadi aku nanya stop itu hari Sabtu,
dan promonya tuh berakhir di hari Senin ya. Dan bener aja memang waktu aku tanya stok yang waktu aku tanya promo motor ini yang harga 19 juta di dealer Nusantara di Salatiga yang aku datangin tempat servisnya itu, memang promonya udah habis. Meskipun di sana motornya masih dua ya, aku lihat, aku beraniin tanya karena di situ ada dua motornya yang terpampang di dealernya jadi display. Aku tanya, motornya masih ada, cuman katanya udah laku dan promonya udah habis. Jadi aku nggak jadi beli di situ. Terus aku tanya kenalanku yang di ini, yang di dealer Maju Babatan ini, dan ternyata masih ada. Dan hari Seninnya itu ternyata adalah hari terakhir di mana masih bisa dapat promo. Jadi ya nggak pakai lama sih, hari Minggu itu langsung aku eksekusi untuk beli motornya. Kemudian Senin terkonfirmasi bahwa promonya di dealer itu masih dan unitnya masih ready. Jadi aku langsung bayar dan sorenya diantar. Jadi bukan maksud hati untuk beli motor jauh-jauh ya, tapi karena ya kalian tahu sendiri kemarin baru diskon untuk motor ini tuh kan waktunya terbatas banget, yang katanya sampai akhir Juli ya, tapi ternyata cuman sampai di pertengahan Juli aja. Dan memang awalnya sih kemarin nggak ada niat ya buat beli, nggak ada niat buat beli motor ini ya, karena Volta Virgo itu udah cukup untuk mengakomodasi kebutuhan komuterku tiap hari. Tapi karena ada diskon dari 54 jadi 19 juta ini ya, akhirnya jadi FOMO pengen beli motor Honda ini. Dan ternyata oke. Ini motor listrik ternyaman sih, ya bisa dibilang paling bagus lah ya daripada motor-motor listrik yang dulu pernah gua beli. Dulu pertama kali beli motor tuh Uwinfly ya, Uwinfly Golden Turtle 2. Semuanya aku abadikan di channel ini. Jadi kalau kalian mau lihat-lihat motornya kayak gimana, kalian ubek-ubek aja si channel ini ya. Jadi dulu yang pertama dibeli itu adalah Golden Uwinfly Golden Turtle 2. Terus yang kedua Volta 401. Yang ketiga Volta Virgo yang kemarin aku pakai. Terus yang keempat ya ini si Honda Juve ini. Untuk Uwinfly Golden Turtle-nya masih dipakai istriku. Kemudian Volta 401-nya dipakai kakakku. Volta Virgo-nya masih ada di garasi. Jadi aku pakai bergantian sama motor ini ya. Kalau sehari-hari sih ya sekarang lebih sering pakai motor ini karena lebih firm sih, rasanya lebih bener-bener motor. Posisi duduknya paling enak ya, meskipun jujur sih gua udah terbiasa sama dek depan yang lebar, terus di motor ini dek depannya sempit gitu. Meskipun posisi duduknya paling enak, cuman karena udah terbiasa pakai dek lebar jadi kayak kaku gitu. Karena kalau kita biasa boncengin anak atau bawa barang tuh lebih enak pakai yang deknya lebar. Begitu pakai ini deknya balik sempit lagi, jadi rasanya ada yang kurang gitu, terutama kalau pas lagi bawa barang-barang atau peralatan ya. Karena ya aku bisa pakai motor tuh buat bawa alat-alat buat perbaiki Videotron, running text, atau sana kesini bawa tangga atau alat-alat gitu ya. Ya karena itulah Volta Virgo-nya masih, biar kalau misalnya aku butuh-butuh kayak gitu tuh Volta Virgo-nya masih bisa dipakai.
Jadi untuk style berkendaranya atau posisi mengemudinya ini malah mengingatkanku sama motor Yamaha Mio yang dulu aku beli di tahun 2015 ya. Jadi posisi duduknya persis seperti ini, dan untuk handlingnya segala macam juga persis nyaman, enak. Cuman emang joknya nggak seempuk Yamaha Mio ya. Si QFA ini joknya cenderung keras seperti motor Honda pada umumnya sih. Tapi untuk posisi berkendaranya sama, hampir sama-sama lah ya. Berat motornya juga mirip-mirip ya, mungkin masih berat ini dikit. Kemudian kenapa aku bilang motor ini motor listrik yang ya bisa dibilang paling bagus di antara motor listrikku yang lain ya. Yang pertama posisi mengemudinya tadi, yang kedua memang meskipun dengan 2 baterai dan hanya menempuh 75 km, tapi motor ini paling jauh ya di antara motor listrik yang paling jauh di antara motor listrik yang lain, karena ya memang rata-rata cuman pakai satu baterai yang hanya bisa menempuh 50 sampai 60 km. Meskipun ini juga dengan 2 baterai bisa 75 km, itu sebenarnya juga memalukan sekali ya. Karena kalau yang biasanya pakai satu baterai aja bisa 50, kenapa ini 2 baterai cuman dapat di 75 km. Harusnya sih ya minimal 100 gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah, karena mungkin baterainya boros tuh karena dia juga mengakomodasi motor listrik yang paling gede ya. Yang lain itu paling motor listrik paling gede itu di yang aku pernah beli loh ya, Volta 401 itu di 1500 watt. Sedangkan si Honda QFA ini motornya 6000 watt, 6000 watt fix ya. Jadi kalau untuk di data motornya sih 4000 sekian watt, cuman kalau maksimalnya bisa dibujuk sampai 6000 watt. Dan itu juga dia tuh posisinya di side drive ya, jadi nggak di hub drive. Yang pastinya kalau di side drive tuh ada gigi rasio yang mengkonversi dari speed ke torsi, jadi torsinya bisa lebih gede ya. Dan ya emang bener, motor ini akselerasinya, torsinya itu emang jauh lebih gede daripada motor-motor listrikku yang lain. Mantap sih kalau aku bilang. Terus kemudian dari build quality-nya juga ini yang paling bagus juga sih ya. Ya mau gimana lagi, karena sebenarnya motor ini tuh harganya 54 juta normalnya ya. Sebenarnya emang nggak apple to apple kalau dibandingin sama Volta 401 yang 16 juta, Volta Virgo yang 17 juta. Kalau lagi dulu beli Golden Turtle 2 itu cuman 9 jutaan ya, ya jelas satu banding berapa ya. Ya karena itu ya mungkin kemarin masih beruntung aja ya dikasih kesempatan buat beli motor ini di harga 19 juta. Karena kalau aku belinya di harga 54 juta jelas udah nggak mungkin aku compare motor ini sama motor-motor listrik yang pernah aku beli dah. Oke, ini kita udah jalan trip nya mana ya. Oke, 7,8 km. Oke, dan posisi baterai kita masih di 95% ya. Ini nggak terlalu boros karena kita untuk berangkat ini jalannya cenderung turun, jadi mungkin nanti pas pulang akan mengkonsumsi baterai lebih banyak daripada pas berangkat. Ini kebetulan jalannya ramai juga, jadi kita nggak bisa ngebut-ngebut sih. Oke guys, kita lanjut nanti ya sampai di dealer bapak tanya total berapa kilometer dan baterainya masih
berapa persen. Akhirnya sampai guys. Totalnya 24 km dan baterainya masih 75%. Hemat ya, karena jalannya dari tadi kita turun terus. Oke, ini udah sampai inilah. Kita mau cek-cek dulu. Seperti di AHS lain, dapat kopi sama uang tunggu yang lumayan enak. Tuh motor kita guys, nggak tahu mau diapain. Tadi sempat bincang-bincang sih, katanya cuma dibersih-bersihin aja karena nggak ada yang perlu diganti oli ya. Oke guys, kita balik lagi. Jadi ini udah selesai di servis ya guys. Oke, selesai di servis, baterainya jadi 68%. Jadi tadi 69 ya, aku pakai sebentar terus jadi 68. Jadi dari 75 berkurang jadi 79%, berkurang 6%. Nggak tahu tadi diapain di dalam ya, karena oke, nggak tahu tadi diapain aja sama mekaniknya ya, karena yang sepanjang aku amati dan aku lihat juga mekaniknya tuh cuman dia ngecek-ngecek di speedometer aja ya. Jadi nggak ada, kalau misalnya kalau motor ya Honda Beat gitu kan, di tempat CVT-nya dibukain, terus busi-businya dibersihin. Tadi sepanjang aku lihat tuh motornya nggak diapa-apain, jadi cuman dibuka joknya aja, terus diutak-utik di instrumen MID-nya. Tadi juga pas pertama mau servis tuh kepala teknisinya juga bilang sih, kalau sebenarnya motor listrik itu nggak perlu diservis ya. Sebenarnya aku pun juga pikirannya begitu, cuman kan kemarin ada WhatsApp dari Honda Maju untuk memanfaatkan si voucher servis gratisnya. Jadi ya daripada hangus kan ya, dan kita mengikuti untuk ketentuan syarat garansi ya, karena kalau garansi kan biasanya harus mematuhi untuk aturan penggunaan servis rutinnya. Jadi ya mau nggak mau, butuh nggak butuh, tetap menurutku sih tetap harus servis. Anggap aja semacam wajib lapor gitulah ya sama dealernya. Cuman memang kata kepala teknisinya sendiri itu sebenarnya nggak perlu di servis, karena satu-satunya oli di motor ini kan cuman oli gardan atau oli gearbox ya, dan itu katanya cuman perlu diganti 1 tahun sekali aja. Pas aku tanya kilometernya berapa, masnya nggak jawab. Jadi pokoknya 1 tahun sekali harus ganti oli gardan atau oli gearboxnya ya. Jadi cuman itu aja sih katanya servisnya. Untuk yang lain-lainnya sebenarnya nggak ada perawatan.
paling katanya cuma dibersih-bersihin aja. Ya sebenarnya itu juga sih alasanku servis tuh, buat cari tahu untuk si oli gearbox itu digantinya berapa kilometer atau berapa lama sekali ya. Dan itu tadi langsung terjawab sama masnya, karena memang selama ini motor listrikku tuh nggak pernah aku servis rutin ya. Jadi paling aku benerin sendiri aja kalau ada yang kendor atau ada yang bunyi-bunyian gitu, atau aku kasih oli jadi biar ya performanya nggak berkurang. Tapi untuk secara servis rutin sih memang harusnya emang nggak ada ya. Cuman karena di buku servisnya itu ada kupon untuk si servis gratis, dan kemarin kebetulan aku tuh juga di WA untuk make kupon servisnya. Jadi ya tetap harus wajib lapor sih, biar ya minimal wajib lapor kalau motornya tuh masih oke. Dan itu juga mungkin salah satu syarat untuk kalau ada apa-apa, jadi garansinya masih berlaku gitu. Oke, itu aja sih untuk masalah servis ini. Oke, dan wah ini anginnya kencang ya. Ini tanggal 28 Agustus 2025. Dan biasanya emang bulan-bulan kayak gini tuh memang saatnya pergantian musim ya. Jadi anginnya kencang banget kayak gini. Oke, lanjut tentang motor ini ya. Selain tadi pas berangkat aku bahas kelebihannya, sekarang aku mau bahas ini untuk minusnya sih. Ada dua ya, yang menurutku jadi minus dari si motor ini. Yang pertama jelas ya, cara chargingnya ya. Prosedur chargingnya yang mewajibkan kita harus melepas baterai dari motor. Dan baterainya itu ada 2 biji, dan itu tuh berat banget. Ya nggak berat banget sih, satunya 10 kilo, kalau sekali angkut dua-duanya ya 20 kiloan. Itu lumayan merepotkan, terutama kalau misalnya kita mau ngecharge sebentar aja tuh jadi males. Jadi karena harus buka jok ngeluarin baterai, ya kita bikin worth it mungkin kalau baterainya udah minim banget baru kita charge. Karena kalau masih berkurang sedikit terus kita cas, ya repot juga ya. Karena saat ngecas harus ngeluarin baterai, jadi keseringan keluarin masukin baterainya. Beda kalau misalnya ngecasnya langsung ditancapin, kan kita tinggal senderin ke dekat parkiran, chargernya kita pasang dan langsung bisa ngecas ya. Jadi selama ini kalau ngecas ya aku pakai baterainya tuh sampai bener-bener minim banget baru aku cas, biar angkat baterainya itu worth it ya sama kapasitas ngecasnya. Cuman biasanya tetap di atas 20% sih ya. Jadi ya antara 20, 22, 25 kayak gitu. Ya kadang memang sampai di 16-10% gitu emang pernah, tapi keseringan di 20% ke atas, di bawah 30%. Itu satu. Dan itu nanti mungkin ya lama-kelamaan ada hacknya kali ya. Aku nanti coba deh, kalau misalnya ada waktu aku mau coba modifin untuk charger bawaannya, biar dia bisa langsung dikasih kabel buat dicolokin ke motor gitu. Oke, itu satu. Yang kedua, motor ini tuh dia nggak ada regenerative brakingnya ya. Jadi metode deselerasi dari motor ini tuh 100% menggunakan kampas dan brake pad rem yang terpasang di roda depan sama roda belakang. Jadi nggak ada rem elektroniknya sama sekali. Jadi sebenarnya jadi lumayan sayang ya, karena tadi pas kita berangkat itu kan turun ya, dan itu tetap berkurang 25%. Harusnya kalau ada regenerative brakingnya, mungkin pas kita turun tuh nggak akan berkurang sebanyak itu, dan bahkan mungkin bisa menambah dari power baterai yang ada di dalam ya. Karena
motornya bisa diubah jadi generator yang akan mencharge baterai motor listriknya. Cuman sayangnya fitur itu nggak ada di motor ini, jadi ya sayang banget ya. Kalau ini sih bawaan controller ya, jadi kita nggak akan bisa ngapa-ngapain, kecuali kalau misalnya kita ganti controllernya pakai controller universal semacam Fotol atau Nanjing gitu ya, baru kita bisa akalin agar regenerative brakingnya bisa berfungsi. Dan sebenarnya sayang banget ya, itu sebenarnya kalau fitur itu bisa dipakai gitu, efisiensi dari motor listriknya akan lebih bagus. Jadi nggak melulu kalau misalnya kita jalan tetap mengkonsumsi baterai, karena kalau ada regenerative brakingnya kita jalan di turunan pun harusnya nggak mengurangi baterai tapi malah menambah kapasitas baterai. Itu aja sih untuk selama ini yang aku temuin kekurangannya. Yang lainnya sih oke. Untuk masalah charger sih mungkin ya nanti lama-lama akan ketemu cara hacknya sih ya. Oke, lanjut di perjalanan kita. Sekarang kita udah tempuh mana nih tribenya, 32,9 km. Dan baterainya masih 58% ya. Tadi pas kita berangkat tuh ternyata jaraknya 24 sekian kilometer dan baterainya kepake 25%. Oke, kita cek nanti sampai di rumah baterainya masih berapa persen ya. Oke, lanjut lagi. Ini kita udah mau sampai ke home base ya, dan tinggal ya depan itu aja sih. Oke, tinggal ke kiri. Oke, oke, sampai guys. Oke, jadi total trip kita di 51,5 km. Kemudian baterainya masih di 26% ya. Plus tadi harusnya 6% karena dipakai pas servis. Jadi harusnya masih di 32% dari 100%. Berarti kalau sampai habis harusnya masih bisa, ini sekitar 15 kilometeran lagi ya, sekitar ya lebih lah ya, sekitar 65-70 kilometer gitu. Oke, sampai di sini dulu untuk vlog dengan Honda QV kita kali ini. Terima kasih udah nontonnya sampai selesai, dan klik like jika kalian suka dan subscribe ya guys. Thank you, bye.